Pemirsa, suami Lesti Kejora, Rizky Bilar, dibuat meradang imbas dari celotehan netizen yang membandingkan anak sematawayangnya, Muhammad Levian Al-Fatih Bilar, atau yang akrab dipanggil Abang L, dengan anak lain. Dalam sebuah video yang diunggah di akun gosip @lambe_danu 2 hari lalu, Rizky Bilar menyampaikan pesan bahwa setiap anak memiliki kelebihan dan kekurangan yang unik. Tidak diketahui dengan pasti apa alasan netizen membandingkan anak Leslar dengan anak-anak lainnya. Diduga perbandingan itu muncul usai acara sebuah ajang nominasi di salah satu stasiun televisi beberapa waktu lalu. Semua anak itu sama, ya. Semua anak itu punya kelebihan, punya kekurangan, dan jangan pernah untuk membanding-bandingkan anak kecil. Awalnya Rizky Bilar memberikan pesan bijak untuk tidak membandingkan anaknya dengan anak yang lain. Dalam tangkapan layar, bukannya mereda, netizen justru semakin berkomentar menjadi-jadi membalas komentar Rizky Bilar. Hingga ia pun berkomentar membalas ocehan netizen tersebut. Ngeri banget komen-komennya, beraninya di sosmed doang, mana yang dikatain bayi lagi. Makan elu itu penghargaan, gue dan keluarga nggak gila-gila award, apalagi yang nggak berkaitan sama karya. Demikian tulis Bilar dalam postingannya membalas ocehan netizen. Pokoknya jangan, kalian kan udah dewasa nih, jangan sampai anak kecil lebih pintar daripada kalian, teman-teman. Oke? Ya. Padahal suami Lesti Kejora itu tidak maruk dengan penghargaan yang tidak sesuai dengan karya. Bilar semakin geram saat ada netizen yang menyebut sang anak sebagai tukang pukul. Sementara di postingan lain, meski sudah berusaha berbicara bijak, masih ada aja netizen yang mencibir anaknya. Lewat Instagram story-nya, Bilar membagikan tangkapan layar berisi komentar netizen yang membandingkan Abang L dengan Dimitriv Abraham Haryanto alias AB Cekut. Seperti diketahui, Dimitriv Abraham adalah bocah viral berusia 3 tahun yang mencuri perhatian warganet. AB Cekut merupakan anak dari pasangan Regina Belanandra Prabowo dan Christian Beni Haryanto. Viralnya sang anak berdampak kepada kedua orang tuanya, tak terkecuali sang ayah atau akrab disapa Papi AB. Di setiap video viral AB di sosial media, sosok Christian Beni Haryanto kerap hadir menemani sang putra. Hanti-hanti, Uncle. Selamat datang di YouTube AB. Jangan lupa subscribe. Sip. Tak jauh beda dengan Papi AB, Bilar juga kerap mendampingi Abang L bersosial media atau saat ngevlog aktivitas kesehariannya. Sebagai ayah, Bilar pun sigap membela dan melindungi anaknya yang mendapatkan bullying verbal dari para haters. Sementara itu, sejurus dengan Rizky Bilar, Ruben Onsu sedang memburu pemilik akun TikTok yang diduga menghina putrinya, Thalia dan Tania Putri Onsu. Hal itu bermula dari komentar yang dituliskan akun @laura_celia_lubis dalam unggahan di TikTok Ruben. Anaknya calon wanita. Bunyi komentar dari akun @laura_celia_lubis dikutip dari unggahan @rubenonsu_official pada Selasa kemarin. Hal tersebut terjadi saat Bensu mengunggah video dirinya dan kedua putrinya saat tengah jalan-jalan. Kemudian pemilik akun tersebut menuliskan komentar dengan kata-kata tak pantas untuk kedua anak Ruben. Postingan pemilik akun TikTok @laura_celia_lubis itu sontak membuat suami Sarwendah Tan geram. Tak terima sang anak mendapat komentar buruk, Bensu langsung mengunggah akun pembuli lengkap dengan fotonya. Aksi Bensu itu banjir dukungan warganet dan selebriti. Tak ingin anak-anaknya besar jadi tak percaya diri akibat bullying, Bensu akan usut pembulian anaknya. Ia tak terima dan tidak ingin orang lain bisa seenaknya menghina putrinya. Lalu ada yang bilang ini bukan yang akun asli. Foto asli banyak deh yang bantu komen. Tapi di sini saya upload berdasarkan ketikan ngatain anak saya dan foto-foto yang ada di feed-nya. Saya upload di IG baru pagi ini karena kemarin saya upload di TikTok tapi sama sekali tidak ada itikat baik.
Gak akan mudah bagi yang sudah nyenggol anak saya. Tegas Ruben Onsu membalas postingan akun TikTok @laura_celia_lubis. Oh, kalau netizen mah kan nggak bisa ditahan, nggak bisa dilarang ya komentarnya ya. Jadi yang pasti kalau ada hal kayak gitu sebagai anak bintang, saya rasa semua orang yang bekerja di bintang di dunia entertain memang harus siap sih untuk menghadapi segala macam komentar negatif, hujatan dan lain sebagainya. Tinggal kita besarkan hati aja. Di sisi lain, proses sidang cerai Ruben Onsu dan Sarwenda Tan masih terus bergulir di pengadilan. 3 fakta di balik sidang cerai Bensu Wenda, Bensu menghadirkan babysitter yang pernah bekerja di rumahnya sebagai saksi. Kehadiran saksi dari pihak Bensu itu seturut dengan permintaan majelis hakim agar saksi merupakan orang yang benar-benar tinggal satu atap dengan Bensu dan Wenda. Lantas akankah keterangan saksi babysitter itu akan memuluskan gugatan cerai Bensu terhadap Wenda? Nah, sementara ini karena memang masih belum putus perkawinannya karena perceraian itu kan berkaitan dengan masalah anak-anak kan masih seperti normal seperti yang disampaikan oleh saksi itu ya. Saksi juga itu bahwa memang ya pagi Ruben menjemput anaknya di rumah dan kemudian menghantarkannya. Jadi rutinitas itu tidak berubah gitu ya. Anak-anak juga tidak merasa ada kekosongan. Sebagai kuasa hukum memastikan bahwa memang terkait hubungan RO dengan Sarwenda sudah tidak ada kemungkinan untuk berdamai. Sejak persidangan cerai Bensu dan Wenda bergulir di pengadilan, tak pernah sekalipun keduanya hadir di persidangan. Keduanya hanya diwakilkan oleh kuasa hukumnya masing-masing. Ya kalau dilihat dari proses persidangan kan dengan ketidakhadiran tergugat artinya kan dia menyetujui apapun yang disampaikan dalam gugatan tersebut atau setidak-tidaknya dia menyetujui proses gugatan itu karena dia juga tidak mau melakukan perlawanan atau tidak mau menggunakan haknya atau tidak mau mempertahankan. Karena kalau memang dia mau mempertahankan kan harusnya hadir kan gitu ya. Kita tidak mau cerai. Atau dalam proses mediasi masing-masing pihak dikoreksi kan gitu misalnya. Tapi kan dengan ketidakhadiran tergugat ini kan itu menunjukkan bahwa penggugat juga sepakat. Karena kami melihat gugatan yang diajukan oleh pihak RO adalah benar adanya, ya. Jadi tidak ada yang kami bantah. Kalau dalam satu gugatan tidak ada yang kami bantah atau tergugat tidak ada yang dibantah, berarti kami tidak perlu hadir. Namun demikian, Bensu berjanji akan belak-belakan seputar gugatan cerainya terhadap Wenda setelah pengadilan resmi mengabulkan gugatan cerainya itu. Pada waktunya setelah putusan itu dibacakan maka Ruben akan menginformasikan, mengklarifikasi bagaimana terkait dengan masalah kehidupan rumah tangganya agar tidak ada lagi prasangka, praduga atau teman-teman media juga penasarannya selama ini itu sudah terjawab semuanya. Tapi hari ini kita masih belum bisa sampaikan. Di tempat lain, sidang perceraian Aditya Zoni dan istrinya Yasmin O telah memasuki bagian akhir. Sidang kembali digelar Selasa kemarin beragendakan kesimpulan dari seluruh rangkaian persidangan yang telah digelar Pengadilan Agama Cibinong melalui e-court. Sidang putusan keduanya akan digelar pada tanggal 24 September 2024 mendatang. Ya, agenda untuk sidang hari ini adalah kesimpulan dan kami sudah mengirimkan ke PA Cibinong untuk kesimpulan tersebut. Mengenai isi dari kesimpulan itu, ya itu adalah ringkasan dari agenda sidang yang telah kita lalui. Ditemui di kantornya, kuasa hukum dari Aditya Zoni menjelaskan terkait isi dari kesimpulan yang telah dikirim timnya ke pihak Pengadilan Agama Cibinong. Salah satu yang menjadi perhatian pihak Aditya Zoni adalah tudingan Yasmin O yang menyebutkan Aditya Zoni tidak menunaikan kewajibannya memberi nafkah. Terutama penyangkalan masalah statement bahwasanya Aditya Zoni tidak memberikan nafkah ya. Sebagai contoh untuk bulan Januari aja di 2024 ini itu masuk kita bisa membuktikan bahwasanya ada transfer dari pihak Aditya Zoni kepada
Yasmin itu senilai 70 juta lebih. Dia menginginkan hak asuh. Perkara mau dibawa ke Malaysia atau tinggal di Indonesia itu terserah dia. Itu statement terakhir yang dia bicara, dia ungkapkan di saat mediasi. Jadi dia nggak mau ada kekangan, ada halangan untuk dia bawa anak ke Malaysia. Sedangkan di satu sisi Aditya Zoni keberatan akan hal itu. Ya mungkin itu ketakutan dari tergugat, tapi sudah disampaikan kemarin di ruang mediasi juga bahwa klien saya tidak ada niatan seperti itu. Sering lah kalau ketemu sering. Kalau ketemu kan ya tapi kan dibatasin begitu kan. Maksudnya kayak dia nggak boleh sampai nginep juga Zennya, tetap dibalikin lagi ke mamanya gitu. Kayak aku bilang juga kemarin, aku sama sekali tidak membatasin dia buat ketemu anak. Kita punya payung hukumnya di Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006. Jadi undang-undang ini menyebutkan bila perkawinan campuran, baik suaminya warga negara Indonesia, kemudian istrinya warga negara asing atau kebalikannya, anak akan memiliki kewarganegaraan ganda sampai anak usia 18 tahun. Artinya anak di usia dewasa, di usia 18 tahun baru memilih kewarganegaraan bapaknya atau ibunya. Kuasa hukum Aditya Zoni itu juga menegaskan bahwa kliennya Zoni hanya berkewajiban memberikan nafkah untuk anak-anaknya saja, namun tidak untuk Yasmin O. Hal itu disebabkan lantaran Yasmin O pergi dari rumah tanpa izin suami. Ya selama ini rutin ya tiap bulan ya. Cuman memang kalau mengenai angka nilai itu kan fluktuatif ya, sesuai dengan kebutuhan aja ya. Cuman dalam hal ini sebenarnya Yasmin O sudah nusus ya, udah keluar dari rumah dengan tanpa pamit di bulan Desember 2023. Jadi apabila seorang istri keluar dari rumah tanpa pamit, suami tidak ada kewajiban untuk menafkahi sebenarnya. Nah, setelah di bulan Januari itu, lewat dari bulan Januari, karena janji Yasmin untuk kembali, dia tidak kembali, maka Aditya Zoni mungkin dia nyetop dulu untuk ke Yasmin, tapi ke anak, wallahu alam, tetap sepertinya. Sejatinya di Undang-Undang Nomor 1 Tahun 74 pun, anak yang belum mumayyiz itu automatically ikut ibunya, kecuali ibunya ada kekecualian misalnya melakukan perzinahan atau meninggalkan 2 tahun berturut-turut dan lain-lain. Anak bisa pindah ke bapaknya. Bapak saya nggak ada, ibu saya nggak ada, abang saya lagi di penjara. Jadi saya nggak punya siapa-siapa lagi selain anak saya gitu loh. Saya tinggal sendirian. Jadi ya saya berharap sekali saya bisa mendapatkan Zen supaya seenggaknya hidup saya berwarna lagi gitu. Good morning pemirsa. Nih kalau kita lihat ya sudah lebih dari 3 bulan nih proses cerai dari Aditya Zoni dan juga Yasmin O disidangkan. Tapi hingga kini keduanya nih masih memperebutkan saja hak asuh anak dan juga kisruh soal nafkah nih. Well, semoga memang keduanya ini bisa berpisah baik-baik ya. Kalau memang nih keputusan cerai sudah bulat adanya. Alright pemirsa, hari ini bersama dengan Evelina Tan akan kembali mengupdate berita-berita selebriti paling hot pastinya di Gaspot. Next, kita update dulu sebentar nih kabar dari Irfan Hakim yang kayaknya tegang banget nih karena anaknya sudah mulai berlaga di PON. Tapi berbeda cerita dengan Gen Halilintar ya, yang sepertinya harus merelakan impian mereka bisa menyaksikan Saih berlaga di PON. Sementara itu, Happy Asmara ini dengar-dengar katanya mau ganti nama. Waduh, kenapa nih ganti nama? Apakah memang nama yang sekarang kurang hoki apa bagaimana nih? Let's take a look.